أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبير. Hadirin Bapak Ibu yang dihormati, mengawali Rakerda LPT Kota Semarang yang berlangsung pada pagi hari ini, yang terhormat Wali Kota Semarang yang insya Allah berakhir Rabu, yang berhormati Sekretaris Daerah Kota Semarang juga insya Allah berakhir Rabu, yang berhormati Ketua Harian LPT Kota Semarang Ibu Profesor Dr. Haja Yusuf Effendi LCMA, yang hormati Kepala Kantor Ketenagakerjaan Kota Semarang atau yang paling diwakili, yang hormati Kepala Badan Kesra Sekda Semarang, yang hormati pengurus LPT Kota Semarang, yang hormati pengurus LPT Kecamatan Sekda Semarang, yang hormati camat atau yang wakili Sekda Semarang, yang hormati Ketua Batko LPT Kota Semarang, hadirin Bapak Ibu peserta Rakerda LPT Kota Semarang yang berbahagia. Padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Salam. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Sayyidul awwalina wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya, mohon maaf. Tahun terakhir kepengurusan LPTI Kota Semarang ini sudah tahun kelima. Maka monggo Bapak Ibu yang nanti ada minat untuk membesarkan LPTI, baik itu sebagai ketua umum maupun ketua harian atau wakil ketua atau sekretaris atau mau jadi apapun, silakan persiapan dari sekarang. Ya, fokus kita pembentukan Sanggar LPTI Kota Semarang menuju Semarang semakin hebat. Nah, ini dasar hukum LPTI sudah kita sampaikan kemarin. Tidak usah. Nah, ini Bapak Ibu tidak akan jalan. Ini pasti harus orang-orang yang berkompeten. Nah, ada 49 pengurus, tapi yang aktif paling banyak 25%. Iya, Bapak ya. Tugas pokok ini sudah kemarin kami sampaikan, karena hari Jumat tidak akan saya sampaikan duluan. Saya akan mengambil yang poin-poin saja yang sesuai dengan kegiatan pada pagi ini. Ya, ini sudah kita sampaikan kemarin. Nah, ini pembahasan saya sudah mulai ada beberapa yang mungkin di beberapa kecamatan, terutama di Gunung Pak. Saya kebetulan dengan satu tokoh yang cukup profesional, nanti bisa direkrut, dan beliau sudah sanggup menjadikan
masjidnya sebagai tempat untuk sanggar LPTK itu yang kita seperti itu. Tidak terlepas penganggaran Allah 2025 akan kita angkat. Tentunya ini ada versi nanti, bisa kolaborasi dengan Batko LPG atau bisa mandi sebagai lembaga yang menerima kok. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita nanti berkolaborasi dengan Batko LPG, keuntungan pertama bisa bulan Rp500.000 kan, insya Allah tahun ini diusulkan naik jadi berapa? 700.000. Oh yang modern sudah 1 juta Pak. Ya, kita akan usulkan seperti itu sehingga apa? Keuntungannya kalau kita kolaborasi dengan BPK bisa rohnya mengikuti Pak, bisa langsung 500.000. Nah, atau plan B kalau misalkan tidak kolaborasi dengan BPK, kita bisa mengusahakan secara mandiri LPTK. Itu sudah independen yang akan mendapatkan bisa roh secara mandiri. Cuman kekurangannya hanya bisa nggak bisa 500. Sebagai yang lain 300.000. Pilih yang mana? Kalau kolaborasi debat ini, monggo nanti diisi dengan tahun dari BPK. Jadi LPTK akan mengadakan rapat koordinasi dengan LPTK nanti ke depan akan bisa mengakomodir para ustazah yang mengajar sanggar LPTK baik itu di kecamatan maupun yang kita memerlukan taras atau tempat. Bebas penjenengan menggunakan balik rani boleh, menggunakan balik wiyah menggunakan kontan silahkan, menggunakan musola yang penting kepentingan akhirnya tua pondoknya kalau itu balik rani ya Pak Lu atau ketua MK-nya, jadi sampai nanti dianggapkan yang liar. Nah, harus ada komunikasi ini untuk atau silah di mana masa kemudian pelatih ini terus bisa dicarikan memiliki kompetensi dan dalam sanggar 8 berarti dalam ada besar sebagai pelatih untuk mengajar santriwan-santriwati namanya peserta MTQ. Jadi seperti ini dengan cabang nanti yang mau jabarkan bisa dijaga di sana. Nah, kegiatan ini biasa diberikan oleh wali kota itu 41 miliar. Nah, gitu untuk akeh banget. Nah, ini dibagi menjadi 3 kegiatan. Ada sub kegiatan ada mobilitas spiritual itu paling banyak 32 lebih karena ini ada 5 lembaga yang diberikan bisa mulai Batko LPG, FKD, Guru Lahmi, Pos dan Himpaudi. Nah, kemudian kegiatan keamanan. Nah, kemudian kedua yaitu kesetaraan sosial dalam M sekian ini akan mengambil kegiatan bagi marbot masjid yang ini jumlah 522 per kelurahan 3 masjid 531. Nah kemudian tadi yang kedua memiliki ya tahun ini juga 600 bisa jadi berapa 1 juta luar biasa. Semoga bapak ini pintar musikan. Ya, mobil kan ya sing nom-nom sing bungane ya kalian dari Bapak ya, tentunya hanya mendapatkan tugas dari Pak Sekda untuk yang lain. Negara seperti usaha komitmen dari Ketanti hendak biarkan paling 300 juta lebih kita mau paku saja. Ini beda ya. Anggaran PTK 100 juta tanpa mengurangi anggaran tidak ada. Artinya anggaran sudah ada ditambah 100 juta LPT. Yang duitnya ya mudah-mudahan saja Pak, mudah-mudahan saja. Ini seperti itu. Nah, andai kata tahun 2020 ini kok bisa anggaran 100 juta kami Pak Camat Wilayah. Tapi kata berupaya mudah-mudahan dari hibah LPTK yang tiap tahun ini besarannya 500. Mudah-mudahan tahun 2003 sudah terharga 5 juta plus sedikit. Ini kita berharap tahun ini untuk IPTK yang akan berbantukan ke LPTK kecamatan paling tidak sejuta. Kasar betul? Katanya 25. Paling 10 juta. Ini kalau misalkan anggaran yang 100 juta dari yang ini belum bisa teranggarkan,
ini masih nyualas Pak Camat, Bu Camat, yang berapa kan? Kemudian ada tanda ini 10 juta masa PTK kecamatan. Lumayan, nah kurang kan Pak, ya Basnas. Gitu. Kegiatan silakan mengajukan proposal ke Bas Kota. Ya. Kemudian untuk fasilitas PTK tahun 2024 termasuk ini sendiri ini sudah satu kali tahun ini akan oleh MTQ itu ya. Dilaksanakan bulan Juni atau di mana tuh atau di mana? Wah, Yuri Nonol sudah dapat undangan loh. Ya, kan bulan apa namanya? Makanya untuk kita akhir jadi dengan catatan masih bisa. Nah, untuk setelah tahun 2023, jadi Bapak Ibu kecamatan yang betul memenangkan juara satu tingkat kota nanti akan diajukan provinsi yang dilakukan di yang dibahas dari sudah. Ya, kemudian lagi kalian namanya perlu persa bahwa di kota secara ini kita akan seperti ini hanya 100 bulan. Agar LTK berkolaborasi dengan baik maka bisa untuk Ustazah Mati hanya 25 dan lain-lain untuk jumlah 1080 di 177 bisa karena ini masih 1000 ya untuk sekolah senior atau sama batu LPI total jumlah dari 57600 ini per bulan sudah terakhir marbot masjid yang jumlahnya 107 jadi 501 tahun dengan 300 ini sudah kaitan kemarin kolaborasi tadi melibatkan stakeholder maka yang bisa dengan apa namanya pembekan tangga dengan orang dengan pesantren dan sebagainya silakan bisa kolaborasi ini bentuknya under RPT kita ya ini plan aja belajar mulai tilawah festival file budaya ini di LPTK masing-masing kecamatan tidak harus ada 8 kalau memang di kecamatan atau di desa itu ada 5 itu nanti yang dimunculkan tapi memang targetnya masing itu 8 cabang sehingga ada 8 yang nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan plan yang nanti kena terdengar dari Batu LPTK mengajukan proposal kegiatan masa LPTK untuk 8 itu cuma memang resikonya hanya baru 300 maka sekali setelah tadi mungkin di awal tahun ini kita akan segera merumuskan dengan Batu LPTK untuk bisa merealisasikan dengan dari LPTK kecamatan dari saat mulai memetakan kira-kira kecamatan Tugu itu bisa membuat berapa kecamatan kalian kira-kira kecamatan Ijen, Lumpai dan yang lain kira-kira beranggar silahkan dari sekarang sudah dan dipetakan sebulan Maret sudah real usulan itu karena usulan penganggaran tahun 2025 itu untuk di BPD paling tidak kami tunggu pada bulan Maret kalau lewat bulan Maret tetap kami tapi untuk penganggaran 2026 nah, Bapak Ibu sekalian segera saja mau dengan mulai dari sekarang merapat barisan di LP masing-masing untuk segera untuk sanggar LP ya Bapak Ibu ini yang dapat kami sampaikan
Amin. Supaya dapat berkah. Amin. Kami hormati Ibu Wali Kota Semarang, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Tena, Bapak Siapa? Bu. Lupa. hari Jumat ya. Saya dulu jam ya. Tentunya dari Nakala dan itu juga taris Siapa? yang pecisnya tinggi. Cinten. Sesepada yang hormati urus PTI Kecamatan se-Kota Semarang hadir semua ya. Alhamdulillah. Sip. Bapak Camat atau yang mewakili kasih ke sos. Jadi semua rabu ya. Ngomongnya yang tawil itu haknya hak. Karena kalau hati itu artinya dah. Iya, alhamdulillah kita baca. Saya lihat ya. Ini tidak bisa nunjuk Mas. Efek. Mas bisa nggak? Ini ngapain berarti? Ya pakai jari aja. Iya katanya kalau di bawah nggak bisa nih. Ya, itu bisa dilihat ya. Evaluasi kinerja ya. Periodenya kita memang tahun ini, tapi tentunya pelaksanaannya sampai 2023 ini baru tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Yes. Mas Deden. Sudah kayak. Mohon. Saya realisasi ada pengajar singkat. Ini tadi malam isi pengajian Jumat tapi nggak ada tenangnya. Ya. Setelah pelantikan tahun terus pengurus saya di lantai 8 tapi yang sono jadi pengurus ya rakerda ya singkat ya meningkatkan kualitas dan kuantitas supaya cepat jadi singkat ya kalian kuat training berawal dari kita menghadirkan dari pusat ingat tidak masih ya kita menghadirkan dari pusat Pak Ali saya lupa masih ada ya masih ada di Kesra ya selanjutnya jalan di pasar toh pelanggannya banyak ini kalau ada dan subsidi tapi tetap diawali PPP ya kemudian jadi ini tingkat kota maupun kecamatan se-Kota Semarang pembinaan kelembagaan kita sudah turba ya sudah di berbagai kecamatan bagi urus pembinaan Dewan Hakim juga sudah berkali setahun ada pembinaan Dewan Hakim yang kadang 2 kali Dewan Hakim baik tingkat kota maupun tingkat kecamatan. Selanjutnya pelaksanaan MTQ kecamatan Semarang sudah semua siapa yang belum? Kecamatan belum siapa? Semua. Lebih sudah alhamdulillah. Tadi suaranya bagus ya? Sudah itu. Ya, berarti alhamdulillah sudah semua ya. Kemudian pelatihan menghadapi MTQ tentunya juara-juara. Ibu saya sudah tahu kesana biasanya latihan menjelang ke tingkat Jawa Tengah itu biasanya yang pemenang tahun sebelumnya, tapi ketika di grup itu potensi gabung dengan tahun sebelumnya. Atau di tahun 2003 itu 1, 2, 3 dilihat. Karena tahfidz kadang menurun. Suaranya tidak tahu bagaimana, suara juga. Mungkin kalau banyak makan cabai, banyak makan yang SP, ya udah pengalaman. Kemudian pemberian kuat dari wali kota. Dan itu sudah tapi yang kemarin Pak Kaban 12 ya. Ya, berarti yang 5 Jateng nasional berarti sudah next Mas Deden. Nah, kendala. Nah, ini dengan adanya sanggar, apa bibit-bibit unggul itu berpulang. Karena kan langsung dari bawah, gitu kan? Langsung bawah ke tingkat kelurahan. Kalau bisa itu. Ke kelurahan maka disiapkan ditemukan selama ini tersembunyi. Kemudian, nah persaingan LPT sekarang, apalagi persaingan LPT tiap antar kota, antar wilayah itu sudah semakin apalagi dengan belakang ekonomi yang biasa. Dengan latar ekonomi itu biasanya di tertentu orang akan meremak. Bulan ini di Jateng, bulan berikutnya di Jabar, bulan berikutnya di luar. Itu luar biasa. Dan persaingan fulus ini kadang tidak dan bisa juga ya menjadi pilihan tidak seperti KDI apa itu terus yang pop apa namanya
Idol. Idol tidak seperti itu. Idol itu sampai ke tingkat bawah itu sudah orang itu sampai dal sendiri. Nah, apa yang MTQ ini di tingkat kelurahan sudahkah ada yang mau modal sendiri? Gitu. Jadi memang belum menjadikan penghargaan prestasi. Nah ini maksudnya adalah atau prestasi yang tetap. Maksudnya adalah misalkan mendapatkan yang perlu kita cari nanti Pak akan enggak cara MT bisa asal habis anggaran sudah gitu. Selanjutnya masih ada peserta non-anggaran. Non-anggaran atau itu tidak bisa makan karena butuh hidup. Karena ternyata kenyataannya ada yang punya cara bulan tingkat ternyata kondisinya tuh membutuhkan banget. Nah ini ya. Nah ini kan kota metropolitan ya. Dan makanya sudah bisa digali. Mulai tahun kemarin sudah bermunculan. Dan itu sebetulnya persiapan begitulah akibatnya kalau ada negara. Kemudian meningkatnya perhatian pejabat. Nah tahun ini dan tahun sebelumnya periode ini ternyata wali kota, sekda sudah perhatian tertib untuk pendataan MTQ di kecamatan sudah ada semua. Sudah ada semua? Ada yang belum? Alhamdulillah. Belum. Belum lagi. Ya udah. Meningkatnya alokasi. Meningkat juga disampaikan bahwa nanti ketika sudah ada sanggar maka akan ditambah dengan dana yang pembinaan. Banyak PTI. Ini kan sebetulnya sudah sejak lama. Banyaknya PTI pesantren banyak banget loh. Di pelosok pesantren banyak. Pak Sohib punya pesantren ya. Pak Yai Amin pesantren. Pak Sohib punya pesantren. Pak Sihab. Adik. Sampai pesantren kilat. Enggak apa-apa. Bisa Allah banyak banget pesantrennya ya. Di situ akan bermunculkan orang yang berbakat. Bentuknya LTP sudah bermunculan ada LTP kemana? Mas, ini prestasi kita sudah kita juga. Tapi tentunya mempertahankan ini yang mudah ini menjadi peta. Kemudian juga kader MTQ ini ada dididikan memiliki akses MTQ dengan LPTQ Jawa Tengah maupun nasional. Harapannya, paradigma baru LPTQ sebagai pembina P4, bukan P4 Pancasila dan apa zaman dulu? Cuman. Iya, itu bukan P4 itu. Maksudnya adalah Pancasila diganti jadi Al-Quran itu yang merupakan visi. Apa ya visi LPTQ? Visi LPTQ apa? Pengamalan penghayatan itu yang 4 itu dihafalkan Al-Quran ya. Kemudian ini maksudnya paradigma baru kita sebagai pengurus LPTQ itu sebagai pembina, bukan hanya biasa saja tapi sebagai pembina. Karena kalau tidak seperti itu bisa jalan. Meningkatkan kerjasama sudah jalan ya, atau mungkin juga ada yang belum jalan seperti misalnya dengan kecamatan sudah semua. Ya, monggo. Berikutnya berarti kita kan penyelenggaraan antara profesional sekarang baru setengah profesional nanti ditekan. Terkait misalnya tadi dengan LPTQ mana Mas Faik ini? Nah itu nanti kita selalu kerja dengan beliaunya. Tingkat pengkaderan dan peran memaksimalkan peran. Next. Nah evaluasi. Menyelenggarakan MTQ penyelenggarakan MTQ terlaksana sesuai Rencana program. RP maksudnya rencana program. Kan ada RP. Ini rupiah. Itu bisa dilihat bidang usaha, bidang pendanaan, bidang perhakiman dan lain sebagainya. Insya Allah sudah terlaksana. Kerjasama KS berbagai instansi dan dipertahankan. Kepengurusan LPTQ belum berfungsi maksimal karena kesibukan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Agar. Memang sudah biasa memang di organisasi dan tingkat nasional sampai ke bawah. Bahkan tingkat itu apa tingkat itu PKK ya. PKK itu kan sebulan sekali. Dan saya baru di Semarang ada ibu-ibu sebulan sekali padahal ibu rumah tangga mangkat. Anakku masih kecil,
anaknya masih gede harus diusin nih kalau mau sekolah. Sekarang anaknya sudah kuliah, ini bapaknya sakit-sakitan, padahal sebulan sekali tinggal melangkah, enggak modal transport, itu tergantung. Nah, maka seperti itu kepengurusan di mana-mana. Nah, perhatian istimewa atau tetap, maksudnya penghargaan bukan insidentil. Bisa paling yang seperti Jawa Tengah tahun ini, masih ingat Jawa Tengah ini di mana? Ya, Jawa Tengah tahun ini ternyata jatuh. Setelah studi banding ke Jawa Timur, Jawa Tengah 3 pelatihan. Sono 3 kali. Ya jauh dong. Apalagi kalau di luar Jawa. Luar Jawa itu subhanallah, memang anggarannya gede banget dibandingkan ke se-Indonesia. Jawa yang terbesar itu memang DKI yang Jabar. Tapi sekarang banyak meningkatkan. Apa beda perlu ditingkatkan? Nah ini berarti itu kan peningkatan. Kalau secara di kelurahan kan gede banget, gitu ya. Dengan jadi tidak hanya tingkat kota, tapi juga tingkat kecamatan supaya enak. Anak-anak kan senangnya gini. Nah, ingat tak salah satu ayat dalam surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu. Ingat nyanyiannya akan hari. Nah, itu kan memang gini. Kita nanti di akhirat kan bakal gini. Yang diperiksa ininya tidak ini digembok. Monggo dilihat. Jadi tidak makro sebaiknya sampai tingkat kecamatan. Berikutnya perhatian masa terhadap LPTI sudah masih intens. Bukan mas ya. Masa kualitas peserta masih ada yang belum memenuhi standar. Buktinya apa kemarin? 2023 di tingkat nasional tidak ada yang masuk nominasi. Berarti itu menunjukkan indikator situ. Kemudian masih ada kecamatan yang belum mengikuti semua bank RI. Betul kan? Banyak. Pak Sabang? Hanya 4. Pak Sade? 6. Mas? 9. Alhamdulillah. Ya berarti bermacam-macam. Harapan kepada semua instansi atau perusahaan menyemarakan P4 di tempat masing-masing. Jadi sudah sejak lama, sudah 10 yang lalu, Bapak Ibu, sudah 10 tahun yang lalu di Telkom, LLAJR, Korpi sudah pasti. Semua instansi tingkat tengah itu mengadakan MTQ, sudah jelas. Oleh karena itu monggo yang berdekatan dengan instansi tersebut menyelenggarakan MTQ di Next. Nah, prestasi. Ya. Silakan pada waktunya, apakah itu yang segera yang bulan itu datang atau yang semesteran itu datang, berarti sudah siap. Ketika datang kan ditentukan ya, bulannya kan ditentukan. Ketika mau datang proposal atau oborempe persyaratan sudah tidak menunggu apa dulu. Kerjasama berbagai pihak monggo semua motivasi generasi Qur'annya agar tertarik MTQ, penguatan manajemen kesekretarikan sesuai aturan dan regulasi. Menyelenggarakan MTQ secara maksimal, meningkatkan fasilitas, publikasi, penghargaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Memperbanyak majelis pusat kajian, seperti yang kemarin yang muncul hari itu. Kemarin dalam sambutan saya ketika FGD apa sosialisasi kan yang ngomongnya mampu. Memang sudah sejak 2 tahun yang lalu, mataku maghrib baca Al-Quran. Cuma monggo disepakati kira-kira apakah yang tadi disebutkan. Monggo, next mas. Nah ini. Jadi kemarin waktu di mana ya, di hotel apa? Ketika saya datang Mabaku dan itu sudah sejak 3 tahun yang lalu. Kemudian juga mereka ketika mana ya, studi itu mana? Kebumen. Kendal. Ya, kemudian Lampung. Itu ternyata kaku punya. Betul, punya anggar. Nah, setuju usulan sanggar. Nah, apa memang namanya itu? Apa namanya? Kenapa saya setuju? Karena kita setuju, Pak Kaban setuju, Pak Sekda setuju. Kenapa? Karena itu merupakan visi dan merupakan salah satu misi terakhir. Kalau bisa visi misinya hafal di sini ya. Salah satu misi yaitu terakhir itu adalah memartabatkan Al-Quran, membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Jadi itu merupakan salah satu misi. Maksudnya itu dasar hukum persetujuan.
Kemudian, nah ini ya sanggar. Apakah namanya itu? Apakah kita memperlu namanya? Kita LPTK itu lembaga formal yang pemerintah. Kita lembaga formal pemerintah yang berarti kita itu kuat. Dan itu lama, sudah tua yang tahun 30-an itu kan swasta, berikutnya kan menjadi pemerintah dan itu Kementerian Agama. Oleh karena itu kuat. Itu sanggar memang baru berapa tahun. Sanggar berapa tahun diantara adalah lembaga anak yatim. Kemudian diantaranya kalau tidak salah ada sambutan dari Nur Wahid, pernah dengar anggota MPR pada PR. Nah, apakah kita perlu menurut itu ataukah bagaimana? Nah, tapi itu ditiru ya. Nah, itu ada HKI. Kalau itu ada HKI, misalnya saya punya san. Intelektual. Betul, kekayaan intelektual itu harus di HKI. Apa sekarang itu kan lagi. Ketika ada yang niru, kita punya dan itu sertifikat. Nah, ini ternyata diawali milik anak yatim, bisa crossing deh. Milik anak yatim dan kemudian juga itu ada anggota DPR itu. Ketika ada HKI kemudian ada yang niru tanpa izin, itu khawatirkan ada yang menggugat. Sekarang itu menggugat gampang banget. Oleh karena itu, apakah perlu meniru nama itu? Ini anak yatim. Kemudian nama tersebut adalah umum. Sanggar senam. Daerah saya Kerapiak itu ada senam. Subhanallah, yang namanya senam ya di situ ibu. Ya ibu semak, tapi kadang ada bapak-bapaknya. Ibu-ibunya ya luar biasa. Ibu-ibu kan serba menjol. Menonjol. Kalau senamnya kalau senamnya Islami masih mending. Ini senamnya yang menonjol itu makin menonjol. Nah ini berarti di situ ada sanggar senam, ada sanggar lukisan. Mau datang? Ada lukisan, ada sanggar nyanyian, ada sanggar musik. Nah ini. Jadi nama-nama ini nama-nama umum. Kemudian tadi yang resmi pemilik adalah anak yatim dan Al-Quran miliknya yatim. Kemudian oleh karena itu maka berarti kita sepakati nama religius Islami sambil menggunakan istilah Qur'ani, gitu ya. Nah, misalnya Baitul Quran atau Darul Quran atau Dirasatul Quran atau apa deh. Nah, gitu. Majelis LPTK. Ya monggo, Majelis LPTK monggo mana supaya tidak ada yang menggugat. Sekarang itu resmi. Sertifikat saya, karya-karya saya dapat sertifikat dari pusat KKIK. Ya, apalagi ini lembaga perorangan seperti itu. Kalau sanggar LPTK kan sudah milik kita. Bukan. Itu kan namanya sanggar Al-Quran. Sanggarnya. Kalau sanggar Al-Quran itu bilang lain. Bapak searching. Betul maksudnya. Betul kan nomor. Pak Sohib betul. Iya. Ini Pak Sohib. Betul. Iya, standar. Ya, next. Nah,
Terima kasih Bapak Sekda yang kami hormati, ahlan wa sahlan. Bapak, mohon izin dilanjutkan sedikit lagi. Ini kita sedang membicarakan Sanggar Al-Quran. Next tadi Mas, yang tadi. Jadi ini nama yang sebelumnya Mas, yang sebelumnya. Nama Sanggar Al-Quran seolah-olahnya itu bersifat seperti sanggar musik. Oleh karena itu maka dicari nama yang kira-kira religius, ya. Yang kira religius karena sanggar yang ada di internet itu milik anak yatim dan didukung oleh Hidayat Nur Wahid. Next, misalnya nama Baitul Quran, Darul Quran, Dirasatul Quran, atau tadi apa Bapak Ibu? Majelis LPTI atau. Kemudian next Mas, fisiknya ini kan berkonsep ya, berkonsep dibuat tadi. Kemudian generasi Quran Hayati, GQH, mewujudkan generasi Qur'ani Hayati, di mana ini merupakan program unggulan tahun 2024. Konsep ya, program unggulan 2024, artinya sampai bawah, akut sampai tingkat mana, tingkat kelurahan. Isi mencetak generasi Qur'ani GQ, mengedukasi GQ, membangun totalitas Q, masyarakat madani, bukan madani ya, masyarakat madani. Maka tentunya memiliki karakter Islami yang melaksanakan ajaran Qur'ani. Next, sedikit lagi. Struktur organisasi, misal kelurahan, ada pembina, ada nasihat, kemudian ketua sekretaris bendahara. Maka di sini tadi sampai bahasa tadi ada 8 tingkat kelurahan belum ada semua. TTT tentunya ada 4 ya, lawan kitab dan tartil. Hanya biasanya tilawah dan tartil itu 1. Kalau memungkinkan ada 8, monggo. Kalau tidak, berarti pembina tilawah dan tartil itu gabung. Nah, tahfidz ya. Kemudian tafsir kan ada 3 cabang. 3 cabang itu tafsir Indonesia, Arab, Inggris. Kemudian tahmil. Kemudian ini yang gabung selain yang tadi tilawah itu pembina makalah syarhi. Karena makalah itu kan nulisnya ini. Jadi bisa digabung. Nah, pembina makalah dan syarhi. Lalu pembina hadis dan pembina bidang kaligrafi. Next. Nah, maka di sini programnya ini kan berkonsep ya. Pencarian tempat tadi monggo di mana? PP itu maksudnya pondok pesantren. Monggo akan mau di situ atau ngaji. Pembinaan pelatihan rutin TTS. Maksudnya TTS itu yang tadi TTT dengan syarhi dan tahmil, makalah, hadis dan kaligrafi. Kemudian melaksanakan gebiar Quran pada internal. Ini sudah jangan ya. Pada maksudnya para memenangkan tilawah tahfidz, terutama yang anak-anak. Setiap kelurahan mengadakan internal, kemudian nanti bergiliran melaksanakan parade gebiar Al-Quran berdiri di setiap kecamatan. Ini maksudnya seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di situ ada gebiar Al-Quran. Ada gebiar Al-Quran bergiliran di setiap kecamatan. Kecamatan ada 16 toh. Nas itu bulan ada 12. Berarti sisanya itu untuk apa? Muharraman. Kan ada bulan ada 12 kecamatan. Sisanya yang 4 berarti Muharraman, Muludan, Rajaban dan Halal bihalal. Gitu. Ya. Saya kira habis. Next Mas. Sudah habis. Ya. Ya, sudah habis. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dipikir sendiri. Saya mati. Saya hormati Ketua Pelaksana LPTI Kota Semarang, Ibu Prof. Dr. Yuyandi SMA, juga dari Kanaka, Islam, Pak Mari, Maturun, Pak Sumari, Orkestra, kawan-kawan pengurus LPTI Semarang, kawan-kawan pengurus LPTI tingkat kecamatan. Insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia
sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk ikuti rapat kerja Lembaga Pengembangan Tilawah Quran Semarang tahun 2024. Bapak kalian yang saya hormati, di sini ada beberapa catatan tentang keinginan yang mungkin dapat kita berikan pada siang ini. Yang pertama adalah kepada para pengurus LPTI Kota dan Kecamatan untuk segera mulai mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi MTQ provinsi yang ke-30 yang menurut rencana akan dilaksanakan di Pati pada Mei tahun 2024. Ini awal ya kita. Kita perlu memastikan agar persiapan ini dilakukan dengan baik sehingga sebagai juara bertahan, juara umum tetap kita dapat terang. Saya kira memang berat mempertahankan, tetapi saya yakin bahwa dengan kerjasama komitmen dari kawan-kawan semua PTKI baik tingkat kecamatan maupun tingkat Semarang bersinergi dengan pemerintah Semarang, saya yakin bahwa juara umum pada tahun 2024 tetap dapat raih. Kemudian catatan yang kedua, juga perlu ada penguatan kelembagaan maupun cabang prestasi MTQ Kota Semarang. Kerjasama lembaga yang dapat mendukung prestasi dalam tiap cabang. Kemudian catatan yang ketiga, ini internal pemerintah Kota Semarang. Ada Bapeda? Ada. Tolong dilaporkan ke Mbak untuk menganggarkan setiap kecamatan. Oke. Dan itu merupakan dedicated setiap kecamatan dihitung berapa dilapor pada kepala. Kecamatan setiap anggaran diberikan khusus untuk PTKI. Ada 3 jalan di dalam rangka meningkatkan prestasi Kota di dalam menciptakan masyarakat Quran. Sebagai kota besar juga tentu kita paham bersama bahwa visi pemerintah Kota Semarang juga tidak lupa kota besar itu tidak lupa juga meningkatkan di masyarakat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira dapat kami sampaikan kali ini karena hari ini cuma tidak ada kawan yang misi masuk yang masih takut Demak. Ya Pak, nanti tadi katanya Pak Agus menunggu perintah Pak Sekda karena kami menunggu untuk beliau mengisi di situ. Ya udah, nanti acaranya saya cepatkan. Saya demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan, saya tentu ucapkan banyak kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah bersemangat bagi kita untuk meningkatkan prestasi MTQ dan prestasi LPTQ Kota Semarang sehingga kita bawakan kita yang semakin baik. Saya kira itu saja menurut Bu Yuri, Ketua Harian atau Ketua Pelaksana LPTQ Semarang yang sebegitu sangat biasa setiap rapat pasti membawa oleh-oleh Pak. Itu 3. Itu adalah penyemangat kita semua. Tenur, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.